Oke, kawan-kawan sekalian, kita balik lagi. Hari ini hari yang luar biasa ya bagi umat Muslim karena kita sedang merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Teman-teman, minal aidin wal faizin, teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Nah, eh, teman-teman, saya pengen menanyakan sesuatu yang mungkin jarang banget dibahas dengan serius. Teman-teman pernah membayangkan atau pernah berpikir siapa sih yang sebenarnya membiayai narasi-narasi politik di Indonesia? Karena kalau teman-teman tahu, saya mulai curiga nggak semua yang kelihatan organik itu beneran organik. Nah, jadi begini teman-teman, ada pola yang udah lama terjadi di banyak negara berkembang. Masuk duit dari luar lewat yayasan, lewat NGO, lewat program-program beasiswa, maupun lewat media independen yang katanya independen. Akan tetapi ujung-ujungnya narasi yang kemudian keluar selalu mengarah ke satu tujuan, yaitu destabilisasi. Nah, artinya kita akan bingung di sini. Hal itu bisa membuat rakyat nggak percaya pemerintahannya sendiri. Bisa jadi rakyat melihat bahwa institusi kelihatan bobrok. Bisa jadi demokrasi kelihatan gagal. Padahal yang bikin gagal ya mungkin saja yang biayain narasinya itu. Dan yang lebih menariknya lagi, pemerintah sekarang mulai nyadar dan mulai bergerak. Regulasi soal transparansi dana asing mulai diperkuat. Organisasi-organisasi yang kemudian selama ini beroperasi dengan uang luar mulai diminta untuk buka buku. Ini sebenarnya bukan bentuk paranoia. Ini adalah bentuk kedaulatan. Yang mana setiap negara yang serius pasti jaga pintu masuknya. Termasuk pintu masuk narasi. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara mengenai soal dolar, ini juga nggak bisa dipisahkan dari isu politik. Ketika rupiah ditekan, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat biasa, bukan UMKM, tapi yang diuntungkan adalah orang-orang atau mereka yang punya kepentingan agar Indonesia terus bergantung pada sistem kekuasaan global yang mereka kendalikan. Makanya langkah-langkah yang kemudian dedolarisasi di ASEAN, yang kemudian Indonesia ikut mendorong hal-hal itu, bukan sekedar soal ekonomi, tapi itu bicara mengenai soal kemerdekaan. Dan kalau bicara mengenai soal demokrasi, saya pengen meluruskan satu hal, bahwa demokrasi yang sehat itu lahir dari rakyat sendiri, lahir dari kesadaran sendiri, dan lahir dari kebutuhan sendiri. Bukan lahir dari agenda yang kemudian dikirim lewat pelatihan aktivis berbiaya asing. Bukan dari modul civil society yang dicetak di luar negeri. Nah, kalau demokrasi kita harus dihidupin dari luar, itu bukan demokrasi namanya, tapi itu disebut sebagai proksi. Sekarang yang perlu kita benahi bukan cuman soal infrastruktur fisik, tapi yang harus kita benahi juga adalah infrastruktur kedaulatan. Sistem pembayaran yang nggak bergantung pada dolar, regulasi media yang lebih transparan, dan juga pengawasan dana asing yang lebih ketat. Ada satu hal, yaitu penguatan narasi dari dalam, bukan impor dari luar. Ya mungkin bisa jadi pelan-pelan, dan mungkin juga tidak sempurna. Tapi yang dijalankan hari ini, arahnya sudah mulai benar. Dan kalau kita bicara itu semua, itu bukan merupakan PR pemerintah saja, tapi itu merupakan tanggung jawab kita sebagai rakyat. Nah, saya pengen menanyakan satu hal. Dari hal semua itu dibuat sama siapa sih? Terus siapa yang membiayai semua itu? Lalu nanti ujungnya mau kemana? Karena kalau kita bicara mengenai perang narasi, bahwa perang narasi itu adalah sesuatu hal yang nyata, dan medan perangnya ada di timeline sosial media kita setiap harinya. Kalau kita lihat bahwa Indonesia sedang membenahi diri dari dalam dengan caranya sendiri. Nah,
Teman-teman boleh mengkritisi, kita tetap wajib untuk mengkritisi, mengawasi sesuatu hal atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Tapi jangan sampai kita itu dijadikan alat dari kepentingan yang bahkan gak peduli sama nasib kita sendiri. Teman-teman harus tahu, kedaulatan itu dimulai dari cara kita berpikir. Oke, jadi itu teman-teman, terima kasih, ciao.